Selamat pagi anak-anak TK Metodis. Apa kabarnya semua? Semoga semua baik-baik saja ya. Hari ini, hari Senin, tanggal 3 Agustus tahun 2020, Miss Jia akan membawakan sebuah cerita Alkitab untuk kalian semua. Oleh karena itu, sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, hari ini saya mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong saya supaya duduk baik, supaya bisa mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, sebelum kita dengar cerita, kita akan angkat satu pujian. Semuanya bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan, bernyanyi bersama-sama. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Wah, semuanya hebat dalam memuji Tuhan. Nah, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Pasang telinga kalian, duduk yang manis, dan kita akan dengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini Miss Jia mau bercerita tentang dua orang kakak beradik. Siapa di sini punya kakak? Punya koko, punya cici, atau yang di sini punya adik? Kalian sayang gak sama saudara kalian? Nah, ceritanya seperti ini teman-teman. Pada waktu dulu ada dua orang kakak beradik bernama Kain dan Habel. Siapa namanya? Kain dan Habel. Kain dan Habel adalah anak dari Bapak Adam dan Ibu Hawa. Bapak Adam dan Ibu Hawa adalah manusia pertama yang Tuhan ciptakan. Wow, keren ya. Nah, Kain dan Habel sama kayak teman-teman, suka bermain bersama, suka main petak umpet, kejar-kejaran, suka bermain lapangan yang luas. Nah, tapi mereka memiliki kesukaan yang berbeda. Kain sukanya bercocok tanam. Dia suka mengumpulkan tanaman, sayuran, buah-buahan, dan dia bercocok tanam. Sedangkan adiknya Habel lebih suka berternak. Dia suka menggembalakan domba, merawat binatang-binatang. Tapi gak apa-apa, kita memiliki kesukaan yang berbeda dengan saudara kita. Tapi suatu hari ada yang terjadi. Mereka diminta untuk membawa persembahan yang terbaik, seperti hadiah yang terbaik untuk Tuhan. Lalu mereka berpikir, kalau gitu kata Kain, dia akan menyiapkan buah-buahan dan sayur-sayuran. Lalu Habel berpikir, oh kalau gitu persembahan yang terbaik dari Habel adalah binatang, domba. Akhirnya mereka berdua menyiapkan yang terbaik, menyiapkan yang mereka punya dari yang sudah mereka rawat. Mereka siapkan dan mereka datang membawa persembahan untuk Tuhan. Ketika mereka berdoa dan mempersembahkan persembahan untuk Tuhan, ternyata persembahan Habel lah yang disukai oleh Tuhan, yang diterima oleh Tuhan. Dan itu membuat Kain merasa marah, merasa iri. Kok curang? Cuma punya Habel yang diterima persembahannya. Aku kan sudah juga bawa buah-buahan dan sayuran. Gak adil. Biarin aja, aku mau marah. Teman-teman, tahu nggak
kenapa persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Karena ternyata Habel memilih binatang yang paling baik, sedangkan Kain cuman asal ambil aja, ya udah ambil buah-buahan, tapi dia nggak ambil yang terbaik. Nah, setelah itu Habel lagi berjalan-jalan di tengah padang rumput dan Kain mengikuti dia dari belakang. Lihatin aja, aku akan balas Habel. Siapa suruh dia bikin aku kesel? Siapa suruh persembahan aku gak diterima sama Tuhan? Akhirnya Kain mengambil batu yang besar dan memukul Habel sampai-sampai kepala Habel berdarah. Oh no! Kira-kira yang dilakukan oleh Kain itu perbuatan yang baik atau tidak ya teman-teman? Coba kalau menurut teman-teman itu baik, kasih jempol. Tapi kalau menurut teman-teman itu tidak baik, kasih silang. Betul, tidak baik. Harusnya Kain tidak boleh menyakiti orang lain. Sekalipun ketika dia sedang marah, dia tidak boleh sampai menyakiti orang lain. Akhirnya Habel pun terluka dan Kain langsung lari untuk ngumpet karena takut ketahuan sudah menyakiti adiknya. Sampai-sampai Tuhan mencari Kain. Kain, di mana kamu? Dan di mana adikmu? Apa yang sudah kau lakukan kepada adikmu? Tapi Kain malah berbohong. Dia bilang, "Gak tahu. Aku gak ngapa-ngapain kok." Wah, Tuhan bilang, Tuhan bisa melihat hatimu loh. Jadi Tuhan tahu apa yang sudah kamu lakukan. Jadi Kain langsung merasa bersalah. Aduh, aku salah, sudah menyakiti adikku dan sudah marah dan iri kepadanya. Kain pun sedih. Nah, teman-teman, kita belajar dari kakak beradik ini bahwa ketika kita merasa marah, ketika kita mungkin merasa kesal, kita tidak boleh sampai menyakiti orang lain, apalagi saudara kita sendiri. Itu adalah perbuatan yang sangat tidak baik. Oke, jadi hari ini kita belajar ketika kita punya perasaan yang tidak enak, kita bisa kendalikan, kita bisa berdoa teman-teman. Berdoa kepada Tuhan, bilang, Tuhan, aku marah, aku kesal, tapi aku gak mau menyakiti orang lain. Nanti Tuhan akan menenangkan hati kita. Nah, sekarang teman-teman sudah dengar firman Tuhan, oleh karena itu kita harus juga melakukan. Kalau di rumah, berarti boleh gak berantem sama kakak adik kita? Tidak boleh. Boleh nggak kita marah-marah lalu menyakiti saudara kita, orang tua kita, teman kita? Tidak boleh. Oke, sekarang kita mau berdoa karena kita sudah selesai dengan firman Tuhan hari ini. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ikutin Miss Jia ya. Tuhan Yesus, hari ini aku sudah mendengar firman Tuhan. Aku tidak mau seperti Kain. Aku tidak mau menyakiti orang lain. Bantu aku Tuhan untuk bisa menunjukkan kasih kepada semua orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Nah teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa di Senin depan. Tuhan Yesus memberkati.